Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, kita sudah di pertemuan ketiga pembelajaran melalui online dan kita sudah menginjak pada materi ketiga ya, berkenaan dengan sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, dua pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang reproduksi pada manusia ya. Jadi Bapak anggap sudah hatam tentang reproduksi manusia. Maka kita lanjutkan dengan sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Di video ini Bapak akan menjelaskan bagaimanakah tumbuhan itu melaksanakan perkembangbiakan atau reproduksi ya. Di tumbuhan melaksanakan reproduksi itu dengan dua cara. Sementara kan kemarin manusia itu hanya dengan satu cara ya, itu dengan cara generatif atau seksual. Jadi artinya di reproduksi manusia harus ada yang laki-laki dan yang perempuan. Sementara tumbuhan itu bisa melakukan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan vegetatif atau disebut dengan aseksual, dan yang kedua dengan cara generatif atau seksual ya. Nah, di vegetatif ini malah lebih terjadi secara vegetatif ya. Jadi artinya jika tumbuhan melaksanakan reproduksi secara vegetatif, maka tumbuhan tidak memerlukan adanya pertemuan gamet jantan dengan gamet betina. Jadi dengan sendirinya tumbuhan itu bisa reproduksi walaupun tidak harus adanya pertemuan antara tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Ini lebih sering terjadi pada tumbuhan. Sementara cara yang kedua juga bisa dilakukan oleh tumbuhan, yaitu dengan cara generatif atau seksual. Nah, di mana di sini tumbuhan melibatkan adanya pertemuan gamet antara gamet jantan dengan gamet betina. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah contoh-contoh reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Jadi di sini pun di vegetatif ini tumbuhan ada yang dilakukan secara alami. Alami tumbuhan itu tanpa bantuan manusia, mereka melakukan reproduksi itu. Apa aja? Ini ada 7 contohnya. Ada tunas. Nah, ini tunas dilakukan oleh tumbuhan pisang. Ya, jadi pisang kalau kita lihat ya, pisang ketika sudah berbuah, buahnya cau gitu ya kalau menurut bahasa Sunda, dan ketika ditebas oleh pemiliknya, di bagian bawah itu ada tunas baru ya, atau yang lebih terlihat lagi, kita lihat pohon bambu ya. Bambu itu kadang pun tidak ditanam oleh manusia, dia akan muncul dari bawah itu tunas baru ya. Nah, itu berkembangbiakannya secara vegetatif. Ada yang spora, ada yang tunas adventif, ada stolon, ada rizom, ada umbi batang dan umbi lapis. Nah, ini yang alami. Kemudian ada yang dibuat oleh manusia. Di vegetatif alam itu buatan, jadi artinya ada tangan-tangan manusia yang membuat itu. Itu ada yang dengan cara mencangkok, jadi mengambil dahan, bagian dahan dari pohon, kemudian diberikan sebuah media tanam ya dari kapas kelapa ya, dan kemudian ditanam dari itu. Kemudian ada yang dengan cara menempel atau okulasi, kemudian ada yang menyambung, kemudian merunduk, stek, dan kultur jaringan. Nah, di sini Bapak akan bahas lebih dalam lagi tentang reproduksi tumbuhan secara generatif. Nah, jadi tumbuhan itu melaksanakan reproduksi secara generatif itu dengan bunga ya. Jadi tumbuhan yang sudah dewasa akan memiliki perhiasan atau organ baru yang disebut dengan bunga ya. Jadi selain ada akar, ada batang, ada daun, di sana juga kalau sudah dewasa maka tumbuh organ baru yang dinamakan dengan bunga ya. Di contoh ini ada bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi yang sebelah kanan ya.
itu besar bunganya. Kemudian yang sebelah kiri ada bunga sepatu ya. Jadi sudah jadi lazim ya bahwa tumbuhan memiliki bunga, artinya mereka siap untuk melaksanakan reproduksi secara generatif. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Ada mahkota nih. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna. Jadi berwarna-warni, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang merah, itu bagian mahkota. Kemudian yang di bawah ada kelopak, ini berwarna hijau dan itu warnanya pasti hijau kalau kelopak ya, tidak berwarna yang lain. Kemudian yang paling penting ada alat kelaminnya apa? Ada stamen atau benang sari dan ada putik. Nah, putik itu yang bagian tengah ya, ada kepala putik dan tangkai putiknya, dan kemudian nyambung dengan bakal biji. Nah, itu adalah perhiasan alat kelamin pada bunga yang betina ya. Kemudian ada kepala sari, ada benang sari, terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Itu adalah bagian alat kelamin jantan. Nah, ini yang Bapak gambarkan adalah bunga lengkap, artinya dalam satu bunga ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Nah, itu mungkin yang Bapak sampaikan pada hari ini, dan tugasnya adalah kamu ambil beberapa satu bunga di lingkungan rumah kamu yang ada bunga, kemudian ambil bunganya, kemudian kamu video menjelaskan bagian-bagian bunga. Misalkan kamu ambil bunga sepatu atau bunga mawar, di bagian merah disebut dengan mahkota, kemudian ada bagian putiknya, ada bagian benang sarinya kamu tunjukkan, dan videonya kamu kirim ke nomor simpati Bapak ya, jadi melalui WA. Dan tidak harus panjang-panjang, cukup maksimal 2 menit saja videonya, tidak usah panjang-panjang, 1 menit juga boleh. Jadi kamu ambil bunga di daerah kamu, di lingkungan kamu, kemudian kamu jelaskan bagian-bagiannya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.